Bismillah, mari kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Banjarmasin, tak lupa membeli buah mangga. Selamat siang ibu bapak sekalian, silahkan dengar presentasi dari saya. Hai, perkenalkan, nama saya Ega Anjarwati. Saya kelas 11 TKJ 2 absen 11. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal tentang standar komunikasi jaringan. Mari simak videonya. Mari kita simak. Standar komunikasi jaringan. Pertama, perbedaan 7 layer OSI dan TCP atau IP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. OSI layer dan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, prestation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Penjelasan masing-masing bagian 7 layer OSI dan TCP IP. Penjelasan 7 lapisan model OSI sebagai berikut. Layer 7 application layer. Application layer, lapisan ini merupakan lapisan yang berfungsi langsung dengan pengguna. Artinya, lapisan ini melakukan pelayanan di luar lapisan OSI. Layer 6 presentation layer, menjamin informasi dapat digunakan oleh layar 7. Kadangkala layer 6 harus menerjemahkan atau mengubah berbagai format dari informasi ke dalam format standar. Layer 5 session layer. Layer ini mengatur sesi atau kejadian komunikasi antara dua perangkat atau lebih. Pada layer ini juga terjadi sinkronisasi data dan mengatur pertukaran data. Layer 4 transport layer, bertugas memecah atau segmen maupun menyatukan data saat terjadi proses kirim-terima data. Lapisan ini harus menjamin proses kirim-terima data bagi lapisan lainnya. Layer 3 network layer. Lapisan jaringan merupakan model lapisan yang bertanggung jawab agar data dapat dikirimkan melalui peralatan dan tempat yang berbeda-beda. Lapisan jaringan mengatur pengalamatan logika atau IP address. Layer 4 data link layer. Lapisan data link menjamin pengiriman data yang terpercaya melewati jaringan fisik dalam berbagai media transmisi. Lapisan ini juga berkaitan dengan topologi jaringan, akses jaringan, kesalahan atau error, dan flow control. Layer 1 physical layer. Lapisan fisik berkaitan dengan spesifikasi dari sinyal elektrik untuk mengatur hubungan antara perangkat dalam sistem komunikasi atau end system. Bagian TCP IP application layer. Pada protokol TCP atau IP, semua aspek yang berkaitan dengan penanganan aplikasi atau hubungan dengan pengguna disatukan pada satu lapisan, yaitu lapisan aplikasi. Transport layer. Lapisan transport menjamin terjadinya pengiriman data dari sumber ke penerima.
Lapisan ini membentuk konek logika antara perangkat dalam jaringan. Topologi yang digunakan pada lapisan ini yaitu Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol atau UDP. Layer Internet layer. Lapisan internet mendefinisikan paket dan alamat, mengirim data dari lapisan network menuju lapisan transport. Pada lapisan ini juga terjadi routing paket menuju host yang dituju. Network Access Layer. Lapisan network access menangani segala hal yang terkait pengiriman paket IP menuju tujuan melewati media tertentu. Lapisan ini meliputi semua teknologi LAN dan WAN untuk menghubungkan perangkat jaringan. Lapisan network layer merupakan gabungan antara data link dan fisikal pada model protokol ISO. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi saya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.